dari Daud ke Yesus? Coba lu sebutin. Ya kitab ente nggak jelas. Semangat. Iya, lo yang jawab. Lo tahu nggak pakai Al-Quran? Tahu nggak? Nggak tahu lagi kan? Boker. Alah. Udahlah, tidur. Ah, gua kira apaan? Halo. Sodorin dong Jawabannya. tukang pendebat yang ngeri. Jangan sodorin tukang gorengan. Suruh debat tuh jangan tukang bakwan. Aduh. Nah makanya gue juga pengen ya yang. Siapa nih? Gue udah ngejelasin ini putus. Ini Meli. Oh. Siapa yang mau masuk tuh? Suara saya kedengaran. Oh Meli, kenapa Meli? Gua aja gue masuk lagi. Ini. Bentar ya. Suaramu yang jelas. Hilang-hilang ya? Oke, silakan. Kamu jelas ya? Muslim apa Kristen? Tunggu dulu, ini suara saya jelas nggak? Ya, kamu Muslim apa Kristen? Kalau Oke, udah. Jelas. Ya, masih belum. Saya Muslim. Kenapa? Oke, terus Gini ya. mau menanya ke siapa nih? Mau nanya ke saya atau ke Dewa? Silakan. Kamu di sini tamu, jadi tamu kita ini dialog. Kita ini udah kesepakatan bersama, jadi nggak ada istilah tamu di sini. Diam. Saya juga punya jam sendiri kok. Kamu ngomong gimana? Gantian dong. Kamu jadi hati Muslim di sini jauh Muslim, jangan suaramu aja nggak jelas kok. Oke, kalau kamu menghina Nabi Muhammad dan agama Islam, lebih baik kamu keluar saja. Tidak ada yang menghina Nabi Muhammad. Saya mengatakan Muhammad di kuburan, dia tidak bisa bangkit dan Yesus naik ke sorga. Itu tidak menghina. Itu dialog namanya. Kalau kamu nggak mau dialog, kamu yang keluar. Kenapa? Ulangi. Di sini hanya orang berdialog, bukan orang baperan di sini. Di sini orang yang berdialog tanya jawab kuburan, dia tidak bisa bangkit seperti Yesus. Yang mana seperti yang mana? Iya, gini aja. Dia bilang saya nabi palsu juga saya diam aja kok. Dia mengatakan saya nabi palsu, kenapa kamu nggak tegur dia? Saja ya. Tidak ada di sini menghina Muhammad, tidak bisa bangkit, itu bukan menghina, itu kenyataan. Karena ini dialog. Lalu kalau saya tidak mengatakan itu, apa yang mau dialogin? Mau dengerin kamu ngomong gitu? Itu namanya bukan dialog, itu namanya khotbah. Timer aja lah, timer. Saya lawan juga lah, timer lah kayaknya udah ayo. Timer aja lah, dia aja lah. Gak usah lama-lama lah, 10 menit aja. Maunya gimana maunya? Ya, 22 menit aja lah, 22 menit. Masalah penyembuhan itu. Masalah penyembuhan, mujizat penyembuhan itu. Apa? Oke.
Tuhan ini bikin dihadiri 3 juta. Kamu coba bikin dong yang di atas 3 juta, misalnya 12 juta. Itu aja kan. Bukan poin intinya Ya pada udah, keyakinan kita. kalau Bisa nanti disamain. pada akhirnya nanti jangan salahin orang, bilangnya pemurtatan. Biarin aja, mungkin Gitu. tinggal satu gua doang juga nggak apa-apa gua. Nggak peduli gua. Sekarang gini, kalau memang penyembuhan itu adalah sebuah Iya, makanya suatu kan begini. dan yang meyakinkan buat keimanan seseorang. Terus ngapain Yayasan Santa Maria Ya. sakit di seluruh Indonesia kalau dia bisa bukan dengan mujizat? Ngapain pakai obat kan? Pakai dokter. Yayasan apa? Yayasan apa? Santa Maria. Santa Maria Santa Maria. di kampungku ada itu di Pemalang, rumah sakitnya besar banget. Maria ya. Kamu jangan hubungkan segala sesuatu Katolik. Saya bukan Katolik. Ya enggak aja. Sekarang gini, Ya, kalau main. memang bisa menyembuhkan orang dengan mukjizat, ngapain bikin rumah sakit? Cek satu, cek satu. Wah, ini enak suaranya. Assalamualaikum Ivan Tila. Begini bro. Ya, gimana Bang Sayar? Kalau memang bisa menyembuhkan Yang orang dengan mendirikan doa, ngapain rumah buka rumah sakit kan? Itu bukan Aduh, ini pendeta. Saya Ini, Luga, jelek banget suaranya. Tuh ha. Kenapa? Jelek banget suaranya. Sudah belum? Udah belum? Nah, udah. Ada yang Tanya jualan. siapa ya? Tes, ada jualan nasi goreng di Nah, sini. gini. Kenapa? Oke, sejawab ya gini ya. Kenapa kalian mendirikan rumah sakit? Ingat, yang mendirikan rumah sakit itu Katolik, bukan karismatik. Karismatik itu gini ya. Kita mendirikan rumah sakit, orang yang di rumah sakit disembuhkan. Bahkan dulu di zaman Yesus atau di zaman Rasul Petrus itu orang sampai ke jalan-jalan disembuhkan. Jadi dulu di zaman Petrus itu rumah sakit nggak laku. Tapi kalau masih ada rumah sakit, itu ada yang penyakit kanker sembuh, yang tadinya kalau dibawa ke rumah sakit itu bisa miliaran kan, Pak. Biaya kesembuhannya setidaknya banyak yang disembuhkan, ya berkurang juga pasien. Tetapi jangan salah juga, yang tidak percaya Tuhan juga banyak daripada ke sorga. Kalau gitu orang karismatik di seluruh dunia dikumpulin aja. Sorry, Iwan Villa. Itu hilang. Tes. Orang karismatik seluruh bumi ini dikumpulkan jadi satu, suruh berdoa biar corona itu hilang gitu loh. Jadi ateis, Tes. Karismatik seluruh bumi ini dikumpulkan jadi satu. ya berarti ini baru 1 tahun, berarti masih ada 2 tahun lagi. Nah, selama 2 tahun ini nanti kehidupan tambah susah. Sorry, Kalau daripada curhat memang gini kita lo bikin bisa timer aja. bertahan di dalam 2 tahun ke depan, ya silakan bisa bertahan. Tapi Biarin pernah dalam politikan, suatu biarin. penglihatan sekali 2 menit, jangan terlalu setengah jam. Nanti saya ngantuk, saya tidur lagi nanti. Kalau mau bikin timer 1 menit, 2 menit udah selesai. Jangan
terlalu lama ini. Iya. Malam. Mending kita pindah rumah aja, kayaknya Iya, room kan? ini kurang mantep. Overload bikin ya. Iya. Daripada ngedengerin Bang Luga ngedongeng, mending bikin timer aja. Oke, gini. Aku ambil Timer alih. aja. Kita ke room debat tim, di situ kosong. Siapa yang mau meluncur ke sana, nanti saya jadi wasitnya di sana. Monggo silakan. Aku tunggu di room debat tim. Bentar Bang Boim. Aduh, udah keluar. Kalau ke room debat tim, kalau partisipannya sebanyak ini juga ya tetap sama. Iya, sini aja udah nggak apa-apa lah. Kan sama juga kalau pindah semua ke sana. Emang terhitungnya ada berapa? Cuma 1 kan? Debat pelan-pelan aja. Katanya kan beban oleh partisipan nih. Kalau disuruh pindah ke room debat tim, kalau semua pindah ya sama aja. Lo Ahi Bas lancar banget suaranya merdu. Iya, ini kan masih bagus ini. Gangguan. Ada yang bocor halus kali. Ada yang punya oke, koneksi lanjut kurang aja lah. baik. Ada yang kurang bagus koneksinya. Aduh. Mualaf Tadi, Center Indonesia kenapa tuh tadi, bocor Mas? halus tuh. Udah kehabisan dana kali. Itu udah Aduh, bagus. Nggak bisa ngomong, abang nggak bisa ngomong. MC itu udah dananya udah mau habis tuh. Nggak bisa ngomong, abang nggak bisa Butuh ngomong. suntikan itu. Kursi lu mana kursi lu bang? Katanya ada kursi baru dari jemaah. Lihat, kayak kursi kawin. Itu di Jakarta bro. Ini gue lagi di Toba ini lagi bangun. Coba ke debat tim aja. Mungkin bisa lancar. Yang mana sih? Coba ke Kan debat oksigen tim itu aja. Bang Luka itu. Bukan bang, Oke, tapi bocor jadi halus. Gini aja ya, gue jawab aja langsung. Tapi ketawa mulu. Yuk, kasih timer yuk. Gini nih kalau udah kerajaan udah mau bangkrut tuh kayak begini nih. Udah mau habis ini. Bang Luga suaranya mirip kayak mabok ya, orang mabok. Iya, Kedengarannya kayaknya gitu. Luka mabuk KKR. Mabuk lem. Siapa? Kedengarannya gitu. Mabuk KKR. Suara kayak robot. Intinya kan dana misionaris itu kan nggak ada. Iya, pelir kita itu. Ingin abang aspek Ini semua Iya. baru rencana, belum jadi nabi. Aduh, orang-orang ini mau jadi ribut sih. Apalagi Saya ini itu rencana kita mau ini lagi agama baru. Filmnya kok kacau Ini ya. baru rencana. Jadi atau filmnya tidak? udah kok kacau. kerjaan sama Ini mengatakan Lamsan siapa lo. nabinya. Kalau Disuruh bisa jadi kerja mau sama si saya tidak Lamsan. mau. Ayo pindah ke room utama. Aduh. Ini room utama Karena lancar. nabi itu banyak kelebihannya. Oke. Kalau Allah Ta'ala On the way. bebas, tinggal di Ini nya lem doang, kok nggak bisa kacau bergerak gini. kemana-mana kalau Kacau Allah ini. itu. Kalau Nabi kan suka hati dia. Banyak kelebihan Allah, nabi itu. Jadi gampang kan. Itu baru rencana. Belum tentu. Aduh, Putus-putus kayak robot. Ke room utama. Kayak robot. Aki. Oke. Room utamanya di mana nih, Ahi Goldian? Bang Luga ke room utama. Di mana nih? Pencet tombol lift. Pencet tombol lift lalu ada tulisannya breakout. Mana ini nyet lift Pencet tombol lift Luga. breakout. Bentar. Iya ke Ah, breakout Kita room. di invite aja, di invite. Ayo Ustadz Zuma dan kawan-kawan.
gimana? Aman. Jadi nabi. Aku suara Lamsen naik bahu kekurangan Roh Kudus Akizuma. Putus-putus kalau Lamsen. Putus. Kok gini? Sini kok kayaknya banyak tukang gorengan. Tukang gorengan apa dukun? Yuk buat tema buat tema. Dukun itu tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Dukun mana di sini gue tusuk suruh bangkit dari antara orang mati mana? Panggil dukun di sini. Banyak loh. Panggil dukun gue tusuk, gue suruh bangkit sendiri dari antara orang mati. Suruh bangkit. Kemarin aja sih saya Baygon dulu lah. Yesus bangkit dari kematian, Ucok. Baygon dulu lah. Baygon. Banyak loh yang bangkit dari kematian, Bang Luga. Mana yang bangkit dari kematian pasti mati lagi. Misalnya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, ujung-ujungnya masuk kubur lagi. Mana yang Firaun itu udah jangan ngedongeng lah Bang Luga. Mending bikin timer. Orang-orang kudus yang berjalan ke Yerusalem itu yang bangkit dari kubur kapan? Yang bangkitin siapa? Yesus yang bangkitin. Tapi kan mereka kan ada Yesus bangkitin, ada aja Bang Luga. Bisa nggak orang mati bangkit naik ke surga? Gue pengen lihat. Muhammad aja nggak bisa kok. Gimana sih? Kalau Muhammad bisa, gue ikut Muhammad deh. Nabi Muhammad. Gini, iya udah, wajib lari. Gimana sih? Bang Luga, Bang Zuma, terus yang lain. Saya tanya dulu nih. Nggak mau ditanya aku. Aku Bang Jul, pengen buat tema dulu. Bentar dulu. Besok kan ada jadwal saya masih Jul. Jadi apa enggak? Biar aku siapin. Jadi nggak besok? Jadi jam 8 ya udah. Ya. Temanya bisa kasih buta mengintip. Boleh, mau tema apa gue jabanin lah. Ujung-ujungnya nggak Muhammad nggak bisa bangkit kan? Tema aja tuh Luga, iya temanya aja. Aduh Luga, ini nggak paham. Itu namanya mukjizat bro Luga. Bang Goldian, bisa di upload timer dulu Bang. Kita di sini ada Siap. Bang Lugaon sama Bang Zuma. Kita angkat tema. Di sini juga ada Bang Zuma. Tuh suara nafasnya siapa? Si Juli ini udah pernah saya libas, udah sering saya libas, tapi ya nggak apa-apa lah. Buat naikin sering libas juga. Mohon untuk di mute. Itu mohon Mas, di mute dulu. Di mute dulu. Mohon untuk di mute dulu. Mikir naik aja gua libas, apalagi si Jul. Iyalah Bang Luga. Saya mengaku kalah kalau sama Bang Luga. Paling dia teriak-teriak. Sama Bang Luga mana bisa saya menang debat. Jurusnya si Jul kan paling teriak-teriak dia. Baik, Bapak Zuma dan Bapak Luga, silakan untuk bikin tema. Temanya Yesus terangkat ke surga. Kenapa Kristen tidak ikut? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, aku ini ya. Yesus berangkat ke surga. Kenapa umat Kristen tidak ya? Ya. Nggak usah lama-lama. Satu menit aja. 2 menit. Kurang lebih 30 menit. Berarti ada waktu. Berarti kalau 2 menit 5 kali ya. Punya kesempatan 5 kali. Bang Goldian bisa dibantu timer? Ini siapa yang berdebat? Bang Zuma dengan Bang Luga. Ya. Yang lain dari tadi ngobrol sama Bang Luga, pasti mereka mau lah Bang. Oke. Siapa yang kira-kira mau menjadi lawan dialog dari Bang Luga? Kasihan Bang Luga lah kalau jumpa saya ini malam, besok jumpa lagi. Siap. Oh, Bang Indra mengajukan diri. Siap. Si Bang juga takut. Takut saya. Masalahnya saya nggak bisa kirim pembalut malam ini. Nggak digulung. Hitungan 2 menit selesai kan. Tamat karirnya dia kan. Donatur pada mundur ya kan. Tamat malam center Makassar. Bang Luga. Ini kalau gua libur ini minimal
10 donaturnya dia mundur. Mas Indra udah. dibuka mic-nya. Jangan kelamaan. Langsung masuk hemat Bang waktu. Indra Mose bisa open mic catur. Udah ini open mic saya. Iya, ini timer catur atau kita kasih waktu 15 menit 2 kali, jadi 30 menit, 2 menit, 2 menit, atau seperti Ayo timer catur, dimulai sekarang. 15 menit dimanfaatkan atau gimana? Kalau Oke, timer dimulai 5 menit, 5 menit, silakan opening statement dari pihak Kristen, silakan. Gitu. Nanti saya waktunya direbut sama dia. Silakan. Oke. Jadi 5 menit ya. Untuk langsung aja loh. Kan kasih aja tanda silahkan. Silakan Bang Luga dulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Temanya apa ya? Temanya katanya Yesus terangkat ke surga, kenapa umat Kristen tidak? Lawannya siapa nih? Indra Moshe. Gini. Silakan Bang Luga 5 menit. Awas Bang Luga, jangan kecewakan saya Bang Luga. Jadi gini kan, yang bisa orang Kristen itu kan manusia biasa, punya dosa. Jadi dosa itulah yang menyebabkan kematian, ya kan? Dosa itu yang menyebabkan kematian. Jadi, nah Yesus itu kan Tuhan, dia bangkit dan naik ke sorga. Lalu kenapa orang Kristen tidak bisa naik ke sorga? Ya karena satu, orang Kristen itu harus juga menerima hukuman yaitu maut. Makanya semua orang mati, termasuk Muhammad, nabi-nabi semua mati. Pertanyaannya sangat bagus, kenapa Musa juga tidak ikut naik ke sorga, ya kan? Kenapa nabi-nabi, Daud, semua juga nggak ikut ke sorga? Ya karena sama, mengalami maut. Terkecuali dengan beberapa poin. Misalnya Elia karena dia punya tugas khusus. Jadi Tuhan harus menunjukkan mujizatnya melalui Elia. Jadi manusia, orang Kristen tidak bisa mengalahkan maut. Yang bisa mengalahkan maut cuma Tuhan. Karena Tuhanlah suci, dia tidak berdosa. Jadi dia tidak berdosa, makanya dia tidak bisa mengalahkan maut. Muhammad pun tidak bisa naik ke surga kan? Karena dia dikalahkan oleh maut. Oke, silakan jawab. Oke, silakan. Bang Indra bisa open mic. Waduh, ya jadi kalau berkaitan dengan itu ya, Mute Bang Indra bisa di open. Sudah saya open, suaranya Bang Boim robot nih. Ya langsung Indra. Halo. Iya langsung, timer berjalan loh itu. Oh aduh, udah berjalan waktu saya. Kita push Ya dulu, jadi gini, jangankan umatnya naik ke surga, lawang manusia yang dianggap Tuhan aja sebenarnya bukan naik ke surga, naiknya ke langit. Indonesia saja ini menerjemahkan ke surga. Padahal dalam dua teks bahasa asli, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Aram, itu dia tuh bukan naik ke surga, tapi naik ke langit. Saya bisa tunjukkan buktinya. Saya share screen Pak Sul. Ya, jadi mereka selalu mengklaim bahwa Tuhannya mereka yaitu Yeshua Hamashiach itu katanya itu naik ke langit ya. Padahal mana dia naik ke langit? Dia mengatakan bahwa dia tuh naik ke surga. Padahal tidak naik ke surga, dia tuh cuma naik ke langit. Contoh salah satu dalilnya adalah Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini surga kan? Tapi coba kita cek di dalam teks Peshitta bahasa Aram. Apakah dia betul naik ke surga? Ulo Enos Shalef Lasmayo. Nah itu kan ada Lasmayo, itu langit itu.
Samayu itu bahasa Aram itu langit. Kalau bahasa Ibraninya itu samayim. Nah, terus di sini juga basmayo lagi, itu langit lagi. Terus sekarang kita cek ke dalam bahasa Koine ya. Dalam bahasa Koine Greek di sini teks Bizantium dengan bahasa Yunani Koine kai oudeis anabebeken ini modern. Kalau Yunani modern bukan auranon tapi auranos. Nah ini beda ya. Jadi teks yang bentar. Jadi kalau kamus yang berfungsi di zaman sekarang berarti adalah kamus bahasa Yunani modern. Mari kita lihat kamus Google Translate. Google Translate ya. Google Translate Indonesia Yunani. Ini aneh ya. Sesuatu yang sebenarnya langit dalam bahasa Yunani maupun bahasa Aram diterjemahkannya surga. Nah, ini masalah sebenarnya, masalah sekali. Nah, sebenarnya bahasa Yunani sendiri surga itu apa sih? Ya kita bisa cek kan di dalam kamus sorga. Nah tuh paradesos. Nah jadi kalau teks bahasa Yunani itu auranon atau auranos nggak boleh diterjemahkan surga, harusnya diterjemahkan langit. Yang jadi masalah ya lain menerjemahkannya surga. Oleh karenanya itu hanyalah angan-angan kosong belaka gitu. Makanya benar firman Allah dalam Al-Quran, dan mereka ahli kitab mengatakan bahwa mereka masuk surga. Allah kemudian menegur mereka, itu hanya angan-angan mereka. Ternyata benar angan-angan. Karena apa? Dalam teks aslinya itu bukan ke surga tapi ke langit. Ya, jangankan umatnya ke surga, lawang Tuhannya aja nggak ke surga kok, Tuhannya ke langit. Oke, cukup dari saya. Cukup sekali menurut saya. Oke, waktu masih 15 detik, dihabisin ya. Oke, silakan Lugahan Tambunan. Silakan dibuka mic-nya. Oke. Oke, silakan mengkonter. Bentar ya. Iya, bentar. Minum dulu, minum. Oke. Jadi gini. Yesus itu kan dikatakan di dalam Wahyu 19, aku melihat surga terbuka. Ya, surga terbuka. Bapa itu kan ada di langit, ada di surga. Langit itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau duduk di sebelah kanan Allah artinya kan sebelahan. Satu level, satu lantai. Saya duduk di samping seseorang berarti dia satu. Nggak mungkin saya bisa duduk di samping seseorang, saya di lantai 10, yang duduk di samping saya di lantai 1 kan nggak mungkin. Jadi jikalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia di sampingnya Tuhan. Pertanyaan saya, sejak kapan Bapa ada di langit kedua? Terus yang kedua, Yohanes melihat serafim itu adalah makhluk-makhluk sorga, makhluk-makhluk langit, bukan makhluk
bukan makhluk-makhluk yang berada di lantai 2. Serafim itu berada di sekeliling tahta Tuhan, itu udah di langit puncak. Yesus saja tahu berada serafim di mana. Kalau Yesus tidak ada di sorga, Yesus tidak akan tahu bentuk serafim, bentuk cherubim. Cherubim itu kan penopang tahta Tuhan. Cherubim itu berada di langit yang tertinggi. Jika cherubim berada di langit yang tertinggi, ya berarti Yesus berada di sebelah kanan Allah, berarti Yesus di sorga. Jadi jawaban-jawaban Anda tadi itu hanya bermain di penafsiran. Pada dasarnya ya langit tertinggi itu juga sorga. Langit juga bisa dikatakan sorga, tapi langit yang tertinggi gitu. Karena langit itu kan ada tingkatannya gitu. Langit ada tingkatannya. Nah, kalau Yesus berada di sebelah kanan Allah, berarti Yesus berada di sorga. Kalau dikatakan Yesus ada di langit kedua, berarti Bapa ada di langit kedua, berarti Muhammad di langit ketujuh, berarti tinggian Muhammad daripada Tuhan. Udah, silakan jawab. Oke, Timur Kureset. Udah. Cukup. Oke, silakan. Lama-lama. Jangan ditutup. Oh, mana ini Mas Indra tadi nih? Jangan ditutup mic-nya. Ini soalnya main kunci ini. Silakan di counter. Oh iya, ya jadi gini ya. Ya tadi ada beberapa yang saya simak ya. Mereka siapa nih? Saudara Luga ini mengutip tentang serafim. Serafim itu kan kalau dalam tradisi Yahudi itu kan salah satu kelompok malaikat ya. Kalau kita lihat dari namanya Im, berarti itu bukan nama malaikat yang pribadi seperti Gabriel, Mikhael, Uriel atau Rafael, bukan. Tapi itu lebih ke nama malaikat dalam jenis kelompok. Dan serafim ini memang ya Bang Luga sendiri mengatakan bahwa dia letaknya itu berdekatan dengan tahta kemuliaannya Hashem ya, atau Allah ya. Justru tahta kemuliaannya Hashem itu bukan berarti Allah itu sendiri. Tapi kalau kita lihat di dalam saya belum menemukan, tapi saya pernah baca di dalam tafsirannya daripada para rabi yang disebut dengan Weruah Elohim Merahefet Alpene Hamayim. Bang Zul, saya share screen dulu Bang Zul. Yang disebut Weruah Elohim Merahefet Alpene Hamayim itu kan maksudnya kan dan anginnya Hashem bertiupan di atas permukaan air. Nah, itu kan kalau di dalam LAI kan diterjemahkan sebagai roh Allah ya. Padahal secara bahasa nggak boleh seperti itu. Harusnya angin itu. Dan di sini juga ada yang menafsirkan, para rabi menafsirkan bahwa itu adalah kursi kemuliaan ya. Ada yang menyebutnya kishe hakabot gitu ya. Jadi semacam kalau di Quran itu seperti ayat kursi gitu. Jadi tahta kemuliaan gitu. And the spirit of God. Duh, kok suaraku balik lagi ke saya. Kalau dia serafim sebagai makhluk langit, bukan berarti kemudian serafim itu orang yang ditempatkan di serafim berarti kemudian dia naik ke surga. Tidak seperti itu, karena surga itu di dalam bahasa Ibrani itu bukan syamayim. Kalau syamayim itu tetap artinya langit. Kalau memang kita bicara masalah serafim, kerubim, memang itu malaikat-malaikat yang posisinya di langit. Ya, posisinya di. Nah, kalau setahu saya, kalau di dalam tradisi Torah ya, di dalam tradisi Torah atau Perjanjian Lama, itu yang aduh suaranya kembali lagi. Yang disebut yang disebut surga itu bukan syamayim. Syamayim tetap artinya langit gitu. Yang disebut sebagai surga itu Gan Haeden. Kalau di Islam itu biasa di Quran itu disebutnya itu Jannatu Aden. Itu baru surga. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya itu jadi Paradesos gitu.
Jadi Paradisos atau Firdaus bisa dikatakan juga sinonimnya itu Gan Haeden gitu. Gan Haeden dalam bahasa Ibrani atau Jannatu Aden dalam bahasa Arab. Jadi kalau dia berkata bahwa dia terletak berdekatan dengan Serafim, kemudian dia itu adalah naik ke surga, ini nggak benar. Karena Serafim itu posisinya bukan di Gan Eden, tapi posisinya Tamayim di langit. Gitu. Oke, Bang Sul cukup. Ya sudah. Suaranya mantap. Di sini baik kok. Di sini baik. Terusin aja. Terdengar di sini baik. Suaranya mantap, nggak enak. Oke ya, dari saya waktunya. Di sini baik kok. Di sini baik. Terusin aja. Oke, silakan di counter. Untuk Lugahun silakan dibuka mic-nya. Oke. Silakan di counter. Oke, gini ya. Saya kan tadi bilang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Yesus berada di langit kedua, berarti Allah itu ada di langit kedua karena mereka sebelahan. Iya dong. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus berada di langit kedua. Berarti Bapa juga berada di langit kedua. Muhammad di langit ketujuh, keenam. Ini kan sudah kurang ajar namanya. Terus Serafim, dikatakan Serafim berada di sebelah kanan atasnya Tuhan. Yesaya 6. Bagaimana mungkin Serafim berada di sebelah kanan atas, terus kamu bilang Serafim di bawahnya Tuhan? Kan lucu. Tuhan bilang Serafim berada di sebelah kanan atas, saya bilang di bawah. Oke, jawab. Udah. Oke, tak riset ya. Silakan promosi untuk counter. Oke, jawab. Udah. Silakan dibuka sendiri mic-nya. Udah. Saya tambahin dikit deh. Saya tambahin dikit. Maaf. Dia mengambil dalil itu kan dari Mazmur 110 ayat 1 ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya kan David, Mizmor, Neum, Adonai, Ladoni, Shep, Limiat, Ashid, OYBH, Hadom, Leha. Jadi dia mengambil ini, dia kait-kaitkan ini kepada apa? Kepada Yesus. Padahal ini kan sebuah perkataan Le David, Mishmor, Neum, Adonai, Ladoni. Jadi of David ya kan, dari David, Absalom, sebuah mazmur atau nyanyian. The Lord, Lordnya huruf besar semua yang berarti Yod He Vav He, bisa dibaca Hashem atau Adonai. Saya to my Lord. Nah, Lord di sini adalah Adoni, ini manusia, maksudnya ini adalah nggak ada kaitannya dengan Yesus. Ini Hashem lagi berbicara dengan David. Tapi memang kalau perjanjian meniadakan 3 generasi yang terputus itu. Nah, lalu apa kata footnote? Dan sebenarnya memang itu adalah sebuah error, tetapi tidak mengapa. Walaupun itu error, yang penting masih bahwa seorang Mesias itu kan harus dari keturunan David.
Tetapi apabila memang dia bukan keturunan David, maka dengan sebuah saja. Nah, ini kan bertentangan dengan hukum Torah. Karena hukum Torah itu kan ben, atau dalam bahasa Arabnya bin, itu kan nggak boleh kepada ibu. Semuanya ben itu laki-laki. Shlomo ben David, ya kan? Ishak ben. Langsung closing statement aja, nanti kita tutup ini. Statement aja. Audinya nggak beres semua ini. Langsung Mas Indra Masih di closing iya, beres semua ini. Ya kalau closing statement udah dari tadi gitu, artinya ketika dia mengambil bahwa dia duduk di sebelah dalam Mazmur 110 ayat 1, objek yang dituju oleh Hashem itu kan David, ya kan, David atau Daud gitu, nggak ada kaitannya dengan Yesua atau Yesus Kristus, itu nggak ada kaitannya. Oke, cukup dari saya. Oke, terima kasih Mas Indra Masih. Silakan di counter, langsung closing statement aja, nanti ku reset zoomnya ini karena audionya bermasalah terus ini dari tadi. Silakan Lugaon. Oke, jadi dia mengatakan bahwa Mazmur 101 itu tidak ada hubungan dengan Yesus. Ya Yesus sendiri yang ngomong di Markus 14 ayat 62. Aku akan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bukan cuma Daud yang ngomong, Yesus sendiri juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau kamu tidak bilang nggak ada hubungannya, itu sangat tidak benar ya. Jadi Yesus bilang aku duduk di sebelah kanan Allah, dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa semua perkataannya pasti benar, karena dia bisa membuktikan dengan mukjizat. Sementara dia mengcounter Yesus duduk di sebelah kanan Allah, tentu di surga dong sebelah kanan Allah. Masa Tuhan menjadi berada di lantai 2 karena Yesus berada di sebelahnya. Jadi karena Yesus bangkit dan naik ke surga, membuktikan semua apa yang dia katakan Yesus benar. Sementara dia membantahnya dengan modal kematian Muhammad. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya dari statement dari seorang yang udah mati. Udah selesai. Titik. Shalom. Oke, terima kasih untuk closing statement dari dua rekan kita yang agak terbata-bata karena audionya kurang bagus ini karena salah pilih server. Terima kasih Mas Lugahon, terima kasih Mas Indra Mose. Untuk sesi ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah karena audionya kurang bagus. Zoom akan kureset lagi dengan link yang berbeda. Untuk yang di live comment YouTube saya akhiri untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya.